Kita kembali memantau situasi terkini di depan gedung DPR RI. Ada jurnalis iNews Nata Arman. Nata, seperti apa situasi terkini di depan gedung DPR? Ya, selamat sore Cikal dan juga pemirsa. Beginilah situasi di depan gedung DPR Senayan Jakarta, yang mana pada sore hari ini menjelang semakin sore semakin ramai masa aksi yang berdatangan, terutama dari golongan mahasiswa yang baru saja tadi tiba sekitar 5 menit yang lalu di arah sebelah sisi kanan saya. Kemudian juga tadi sempat memang ada blokade dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Namun karena banyaknya massa yang memaksa untuk masuk, sehingga barikade di kepolisian pun akhirnya jebol ataupun lolos. Dan bisa Anda saksikan juga pemirsa di depan layar kaca Anda, ini banyak sekali masyarakat dan juga mahasiswa yang berkumpul dengan mengibarkan bendera merah putih dan juga bendera-bendera dari aliansi mereka di depan gedung DPR RI, yang mana mereka mendesak untuk bisa masuk ke dalam untuk menemui beberapa dari perwakilan dari anggota DPR RI terkait dengan tuntutan yang menjadi tuntutan pokok yang menjadi sumber dari aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini. Meskipun memang yang menjadi pelopor awalnya merupakan dari aliansi masyarakat Pati Bersatu, namun jika kita lihat memang untuk masa dari Pati ini sudah membubarkan diri sekitar pukul 12:30 siang, dan juga sudah menemui dari perwakilan anggota DPR RI yang ada di dalam. Kemudian setelah tidak lama kemudian keluar berorasi kembali dan melanjutkan terkait dengan beberapa hal poin yang disampaikan dalam pertemuan yang ada di dalam. Yang pertama adalah terkait dengan soal hasil nanti akan dibicarakan pada tanggal 15 Desember 2026. Namun ada juga sejumlah elemen masyarakat yang merasa kecewa dengan adanya statement tersebut karena belum menemukan solusi dari titik terang aksi demonstrasi pada hari ini. Karena dianggap jika terlalu lama diulur, ini dari masyarakat menganggap nantinya akan ada perubahan-perubahan ataupun kasus ini akan hilang begitu saja atau tertimpa dengan opini-opini lainnya. Dan juga bisa Anda saksikan juga sampai saat ini tadi sempat juga ada aksi bakar ban yang di depan pintu yang ada di belakang saya. Kemudian juga sampai sekarang masih berlanjut terkait dengan lempar-lemparan botol, kemudian juga sampah masuk ke halaman gedung parlemen. Kemudian juga sampai saat ini dari sisi kiri saya juga ternyata saat ini sudah mulai memasuki lagi masa aksi yang datang dari dua sisi ya. Yang pertama sisi kanan kiri saya, kemudian sisi kanan saya pun sama. Karena memang untuk daerah sekitaran DPR RI sendiri ini sudah ditutup jalurnya untuk mengantisipasi pencegah dari masa aksi yang lebih banyak lagi. Namun tentunya karena aksi dari masyarakat ini membludak, sehingga mau tidak mau polisi membuka seperti itu. Dan belum diketahui secara pasti apakah aksi demonstrasi ini akan berlangsung sampai dengan malam hari atau tidak. Yang jelas kita akan pantau secara bersama seperti apa nanti, dan juga apakah ada solusi terbaik untuk aksi yang berlangsung pada hari ini. Yang jelas tuntutan utamanya ada dua. Yang pertama adalah sahkan segera RUU Perampasan Aset, kemudian juga hukuman mati bagi para koruptor agar Indonesia bersih dari korupsi. Sementara saya kembali kepada Anda di studio, Cikal. Ya, Nata, memang jika dibandingkan dengan laporan Anda sebelumnya, ini lebih ramai begitu ya. Apakah juga ini diiringi juga dengan penambahan personil pengamanan di sana? Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang terkait dengan pengamanan sendiri kami belum mengetahui secara pasti, karena memang untuk jumlah titik-titik personil yang ada di dalam memang sudah membludak sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Namun untuk yang ada di luar, apakah mereka ataupun dari para aparat TNI Polri ini berjaga menambah pasukannya atau tidak, kami belum mengetahui secara pasti karena belum ada keterangan resmi dari pihak bersangkutan yang hadir menemui masyarakat ataupun masa aksi yang ada di sekitaran depan gedung DPR RI. Sementara Cikal, Maka para pendemo ini menyuarakan tuntutan yang sama atau ada beberapa aspirasi lain yang Anda dengar dari para pengunjuk rasa di sana? ya, sejauh ini yang berdasarkan hasil kami tadi sempat mendengarkan dari tuntutan mereka, memang mereka fokusnya pada dua pokok utama. Yang pertama adalah terkait dengan percepat RUU Perampasan Aset, kemudian juga terkait dengan hukuman mati bagi para koruptor, dengan tujuan agar Indonesia bisa bebas dari korupsi. Karena mengingat untuk kasus korupsi yang ada di Indonesia ini sangat besar, kemudian juga kerugian negara bukan lagi miliaran rupiah, bahkan triliunan. Sehingga inilah yang menjadi fokus utama dari masyarakat agar bagaimana caranya Indonesia bisa terlepas dari kasus korupsi. Kemudian ditambah lagi dengan adanya aparat penegak hukum yang terlibat juga dalam aksi korupsi, kemudian juga
Jadi masyarakat ini sebenarnya sudah tidak percaya lagi dengan lembaga pemerintahan, terutama lembaga anti rasuah, karena mereka sendiri bermain di atas kasus-kasus korupsi, terutama di proyek-proyek besar yang merugikan negara, bahkan hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Sementara Cikal. Untuk lalu lintas bagaimana, Nata? Mungkin ada warga yang ingin melintas. Bagaimana situasi terkini di Senayan, atau mungkin ada rekayasa lalu lintas yang bisa Anda informasikan dari lapangan? Ya, Cikal, terkait dengan untuk rekayasa lalu lintas, memang ada beberapa titik yang memang ditutup sejak awal. Seperti tadi kami dari kantor menuju ke gedung DPR RI sekitar pukul 10 pagi tadi, kami sempat melintas ingin masuk ke arah menuju ke gedung DPR seperti pada umumnya. Ternyata sudah diblokade dan tidak bisa melalui. Akhirnya kami memutar lewat Senayan, kemudian juga masuk lewat pintu belakang yang dekat lapangan tembak. Dan untuk jalur utama yang ada di sini, ini benar-benar diblokade. Hanya saja yang bisa melintas ini adalah jalur tol dalam kota. Dan bisa Anda saksikan juga, Cikal, ini di belakang saya tampak ada masa-masa aksi lagi yang baru berdatangan dari sisi kanan saya. Karena memang berdasarkan informasi yang diperoleh, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa masyarakat ataupun mahasiswa yang datang. Mereka baru bisa jalan ataupun tertahan. Mereka sebenarnya sudah berangkat sejak tadi pagi, namun beberapa kendala seperti terhalang oleh barikade-barikade yang didirikan oleh pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum, sehingga ketika sore hari, ketika sudah masa dari aksi Pati sudah membubarkan diri, mereka yang merasa kecewa dengan adanya kasus ataupun merasa kecewa dengan tidak adanya kepastian dari masyarakat Pati, kemudian juga dianggap bahwa ketika awal-awal saja mereka merasa keras seperti itu, menyuarakan ingin berjuang untuk bisa segera mendesak kepada pihak DPR untuk mengesahkan RUU dari terkait dengan perampasan aset, kemudian juga dari hukuman mati bagi para koruptor. Namun ketika sudah berhasil masuk ke dalam dan juga melakukan konsolidasi dengan beberapa anggota DPR RI di dalam, setelah itu dianggap melempem seperti itu. Jika digambarkan, mereka tadi sempat menyebut bahwa menyinggung seperti kerupuk terkena air. Sementara Cikal. Ya, Nata, tadi Anda sempat melaporkan bahwa ada terjadi sedikit adu mulut begitu ya antar dua kubu yang berunjuk rasa di sana. Mungkin bisa Anda ceritakan kembali bagaimana awalnya dan bagaimana akhirnya kericuhan atau adu mulut itu bisa terselesaikan, Nata? Baik, tadi ketika sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia Barat, tadi sempat ada perdebatan antara massa aksi, yang mana ini dari masyarakat ojek online dan juga ada beberapa dari warga dari luar Jakarta atau warga daerah yang jauh-jauh dari Jawa, kemudian juga dari daerah lainnya datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Namun ternyata mereka merasa kecewa karena itu tadi yang saya sebutkan tadi, yang berdasarkan informasi dan juga ocehan atau omongan dari pihak ojol yang merasa dirugikan karena mereka dianggap ketika awal-awal ini sangat menggebu-gebu, namun ketika sudah masuk ke dalam mendapatkan kesempatan untuk konsolidasi dengan anggota DPR yang ada di dalam, kemudian keluar orasi kembali penutup dan menunggu hasilnya pada tanggal 15 Desember 2026. Ini dikhawatirkan akan terjadi penguluran waktu yang disengaja, sehingga untuk tuntutan sendiri nanti akan hilang begitu saja. Sementara Cikal. Baik, Nata, terima kasih atas informasi dari Anda. Kita akan pantau terus situasi di sana. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan, Nata. Pemirsa, demikianlah breaking news. Saya Cikal Mutazam. Terima kasih. Sampai jumpa. Mineral dengan kemurnian optimal yang murni dan pasti sejuknya.